Entregadme la flecha. Halo pencinta film, pencinta sangu, dan pencinta Rana semuanya. Kembali lagi bersama saya Kang Dilan. Di video kali ini saya akan membahas film petualangan fantasi yang berjudul Jungle Cruise yang dirilis tahun 2021 yang diperankan oleh Dwayne Johnson alias si The Rock dan Emily Blunt. Tanpa loba caca-cici itu langsung saja kita cek and cek ke filmnya. Film diawali dengan adanya sebuah legenda dari Sungai Amazon, di mana ada seorang penjelajah bernama Don Lope Aguirre atau kita panggil saja si Agus, yang mencari dan bertekad memiliki kekuatan mata air penyembuh atau disebut air mata rembulan, yang berasal dari pohon suci, di mana satu kelopak pohon saja bisa menyembuhkan segala penyakit dan mematahkan segala kutukan. Tree could cure any illness and break any curse. Agus sendiri berhasil diselamatkan oleh suku yang menjaga pohon suci tersebut setelah sebelumnya hampir tewas, di mana satu persatu anak buahnya tidak mampu bertahan menghadapi ganasnya hutan Amazon. Namun Agus yang tidak nganuhunkeun alias dikasih hati minta paha sama dada, malah meminta kunci kepada kepala suku untuk ke tempat air mata rembulan, yaitu berupa mata panah suci. Tentu saja kepala suku tidak segawayah memberikannya, yang kemudian membuat si Agus menyerang dan menghancurkan seluruh suku yang ada di sana. Tetapi hutan bertahan dan melindungi, lalu mengutuk Agus tidak pernah meninggalkan sungai ataupun tidak bisa pergi dan mati selamanya. Adegan berpindah pada Inggris tahun 1916, di mana ada sepasang adik kakak yang bernama McGregor atau sebut saja si Mamat biar gampang, dan adiknya si Lily yang sedang mempresentasikan legenda air mata rembulan pada sebuah asosiasi atau sebuah perkumpulan ilmiah yang ternyata mempunyai mata panah suci tersebut, dan berharap bisa menjadi anggota asosiasi dan memiliki akses untuk meneliti kunci mata panah suci itu. I have come here today to request access to your exclusive arrowhead represents the missing piece that will finally unlock the location, the tears of the moon. Namun dengan tegas asosiasi menolak Mamat, sehingga Lily memutuskan untuk mencuri mata panah suci itu secara diam-diam, selagi si Mamat terus mencoba mempresentasikan di depan para anggota tersebut. Lily pun berhasil masuk, menemukan dan mengambil mata panah suci itu sebelum salah satu anggota asosiasi masuk ke ruangan tersebut dengan seseorang yang entah siapa dan sepertinya menginginkan mata panah suci itu juga. Dan benar saja, mata panah suci itu sebenarnya sudah dibeli oleh seseorang yang bernama Pangeran Joachim atau disebut Dadang, yang mempunyai kesepakatan dengan para asosiasi untuk membeli mata panah suci tersebut. Namun betapa olahoknya si Dadang yang ketika akan mengambil mata panah suci itu pun sudah hilang dicuri oleh si Lily. Tak pelak Lily pun kepanggih sama si Dadang sehingga terjadi udagan di sekitar ruangan sebelum akhirnya Lily terlempar keluar jendela dan berhasil selamat dari kejaran si Dadang. Stop her! He's shipping out, lads. Setelah berhasil mencuri mata panah suci, Lily dan Mamat pun bersiap ke sungai Amazon untuk mencari air mata rembulan tersebut. All we need is a skipper. Berpindah ke Brazil, tepatnya di sungai Amazon, di mana ada pemeran utama kita yaitu si Frank, seorang nahkoda kapal turis sungai Amazon yang sedang mengantarkan tur para turis, yang dimana tur milik Frank ini paling murah di kota tersebut, sehingga Frank menambahkan wawadulan dalam tur tersebut biar makin greget gitu ceritanya mah. Di antaranya ada kudani bobodoan, air mancur buatan, sampai menyewa penduduk sekitar yang menyamar jadi suku pedalaman Pukamicuna. I hope those aren't the Pukamachuna, the deadliest hunters in the hemisphere. Di saat yang sama itu juga, Lily dan Mamat tiba di Brazil untuk mencari seorang nahkoda kapal yang bisa mengantarkan mereka mencari lokasi air mata rembulan. Kembali ke Prank yang dimana sesudah mengantarkan para turis dihampiri oleh seseorang yang bernama Nilo,
Nilo sendiri adalah seorang juragan kapal turis terkenal di daerah setempat, yang dimana Frank memiliki hutang sejumlah uang pada Nilo beberapa waktu lalu untuk membeli mesin kapal yang baru, dan karena Frank belum bisa melunasi hutangnya, Nilo menyita mesin kapal milik Frank dan menggemboknya lalu menyimpan kunci gembok itu di kantornya. Yeah, I'm going to keep your engine for now. Arrivederci, Franco. Karena Nilo yang paling terkenal sebagai juragan kapal turis yang paling bagus, Lily memutuskan untuk mencari Nilo dan bermaksud menyewanya sebagai nahkoda kapal. Setelah menanyakan Nilo ke beberapa warga setempat, Lily tiba di sebuah bar yang ternyata kantor Nilo tepat di lantai 2 setelah bar. Di saat bersamaan, Frank diam-diam menyelinap ke kantor Nilo lewat samping bar berniat mengambil kunci gembok yang menahan mesin kapal miliknya. Upstairs. Thank you. Obrigada. Frank yang uyek-uyekan ngebobol tempat kunci gembok mesin kapal miliknya dikejutkan oleh si Lily yang mengetuk di depan pintu kantor, sehingga membuat Lily berpikir bahwa itu adalah Nilo. Tanpa curiga, Lily menjelaskan kedatangannya dan truk ingin diantarkan ke tempat tujuan. Frank yang awalnya tidak mau menjadi nahkoda kapal untuk Lily karena Frank sebenarnya bukan Nilo dan hanya berniat mengambil kunci gembok mesin kapalnya. Namun karena Lily membantu Frank mendapatkan kunci gembok mesin kapalnya, Frank pun menyetujui tawaran si Lily. Shall we negotiate a price? Saat Lily tawar-menawar harga dengan Frank, tak disangka Mamat datang bersama si Nilo, sehingga membuat kesepakatan Frank dan Lily pun ambyar. Not Mr. Nilo. Sesaat Lily akan ngelewas karena kehel, tak sengaja Frank melihat mata panah suci yang dikalungkan pada si Lily. Entah kenapa ada apa ya naun, Frank ujuk-ujuk mengejar Lily dan menurunkan harga sewa kapalnya agar Frank bisa menjadi nahkoda yang mengantarkan Lily. Tapi tiba-tiba seekor jaguar yang kelaparan ujug-ujug masuk ke dalam bar sehingga membuat orang peburingsat dan panik seketika, tak terkecuali si Nilo yang kabur ke lantai 2. Frank yang dengan tenang menghadapi jaguar tersebut berhasil mengusir si jaguar setelah sebelumnya gelut-gugulitikan antara Frank dan si jaguar. Thank you. Lily yang melihat kemampuan Frank pun akhirnya memilih Frank sebagai nahkoda kapalnya. Yang sesaat akan pergi berlayar, Frank dan si Mamat terlibat sedikit percekcokan karena barang bawaan yang akan dibawanya sangatlah banyak. Di sisi lain perahu tiba-tiba... How much? Iya, Lily diculik oleh sekumpulan orang yang diutus oleh si Dadang. Sementara itu anak buah Nilo yang melihat Frank telah mencuri mesin kapal yang disimpan Nilo segera mengejar si Frank. Frank pun segera berangkat menghindari kejaran anak buah Nilo sembari segera mencari dan menyelamatkan Lily. Why are they chasing us? I have no idea. Lily pun berhasil kabur dari sekapan para penculik lalu menghajar mereka sebelum kabur dan dibantu Frank yang kebetulan sudah ada di sana. Terjadi kejar-kejaran yang konyol di mana diketahui Lily adalah seorang pupia air, sehingga untuk berada di kapal Frank, Lily rela berayun pada tali untuk mencapai dermaga seberang kapal. Selain seorang pangeran, ternyata Dadang juga pemimpin pasukan Jerman yang mempunyai tujuan mendapatkan air mata rembulan untuk kepentingan perang. Melihat anak buahnya gagal menangkap Lily, Dadang pun memutuskan untuk menangkap Lily dengan tangannya sendiri. Lalu muncullah sebuah kapal selam lengkap dengan persenjataannya bijil ke permukaan air. Frank pun segera menghindar pertarungan yang tidak imbang itu dan segera ngebecir memanfaatkan pangkalan kapal turis si Nilo hingga hancur yang kebetulan ada di jalur si Frank untuk menghindari kapal selam tersebut. You're finished. Ciao. Namun pengejaran belum berakhir begitu saja, si Dadang pun meluncurkan torpedo ke arah kapal Frank. Segera Frank menggunakan minuman keras pada mesin kapal Frank yang membuat kapal Frank ngeblesat seperti dino seperti pada adegan mobil Fast Furious dan membuat Frank bisa menghindari torpedo sebelum akhirnya lolos dari kejaran si Dadang. Setelah berhasil lolos dari kejaran si Dadang, terlihat ketiganya nampak begitu menikmati sepanjang perjalanan. Tak lupa ngaliwat sambil babakaran lauk piranha goreng jengkol pete sambal terasi dan sejobana.
Saat malam poek, Prank dan Lily pun tampak ngobrol kaditu kadia, yang dimana Lily mengungkapkan tujuan menemukan air mata rembulan adalah untuk mengubah pengobatan dan revolusi ilmiah. Sesaat setelah saling curhat, tiba-tiba si Jaguar Prank nampak sedang mengudag si Mamat, sehingga membuat Lily tahu bahwa pertarungan Prank dengan Jaguar di bar waktu itu hanyalah kegelutan bobodohan semata. Sementara itu si Dadang yang bingung mencari keberadaan Lily memutuskan untuk meminta bantuan Agus untuk mencari mata panah suci tersebut. Karena dirasa bisa saling menguntungkan, Dadang dengan tujuan militernya dan Agus untuk melepaskan kutukannya dan kembali menjadi manusia biasa. Dengan cara melepaskan Agus yang terjebak dari gua yang jauh dari air sungai, sehingga yang dibutuhkan si Dadang cukup memberi air sungai dan Agus bisa hidup kembali. Kembali ke Prank, di mana Prank dihadapkan pada jalur sungai yang jeram, yang membuat Prank ekstra bekerja keras untuk selamat dari sungai yang jeram tersebut. Sehingga setelah selamat membuat ketiganya olap alias mabok, tak terkecuali si Jaguar. Di suatu tempat sungai di Amazon, nampak Prank dibantu si Mamat sedang ngelak suluh untuk kapalnya. Sedang si Lily nampak asik di dalam kapal merekam dengan kamera heubeullnya yang tentu saja belum ada TikTok maupun Instastory atau status WhatsApp. Namun Lily yang suka kepo masuk ke dalam kabin pribadi milik Prank dan menemukan gambar mata panah suci dan peta sungai Amazon, yang dimana bahwasannya Prank pun sebenarnya mencari juga air mata rembulan tersebut. Okay, yes. Came here seeking the tears of the moon, just like you. Tiba-tiba terdengar terjadi sesuatu di geladak kapal. Suku pedalaman Pukamicuna datang menyergap kapal Prank dan membius ketiganya lalu dibawa ke wilayah mereka. Sesampai di pedalaman suku Pukamicuna pun terlihat kepala suku yang diuk lengkap memakai topeng yang seperti topeng umpeda di game PS CTR, yang dimana secara mengejutkan Prank mengerti bahasa suku Pukamicuna dan meminta melepaskan Lily dan si Mamat. Kepala suku pun meminta agar Lily menyerahkan mata panah suci itu dan akan melepaskan mereka semua. Namun Lily yang heras hulu tidak mau menyerahkan mata panah suci begitu saja. Dengan pintarnya Lily bisa membebaskan diri yang terikat lalu bersiap akan melawan para suku Micuna. Namun tiba-tiba kepala suku menghampiri Lily dan... Iya, semuanya ini hanyalah akal-akalan si Prank. Lagi-lagi si Prank ngawadol dan membuat skenario seolah-olah suku Pukamicuna meminta mata panah suci. Padahal sebenarnya si Prank yang bekerja sama agar Prank mendapat mata panah suci tersebut. Lily dan si Mamat kehel karena lagi-lagi diwadolan oleh si Prank menghadiah Prank dengan cipika-cipiki cap bogem mentah. In a strong way. Namun di balik kebohongan si Prank ada seseorang yang berhasil mengartikan petunjuk terakhir lokasi air mata rembulan, sehingga Prank dan Lily bisa menemukan lokasi air mata rembulan yang sebenarnya. It's here, La Luna Rota. Yes. Saat malam jempling, tiba-tiba terdengar seseorang terjatuh ke sungai dan ngoceak. Datanglah si Agus dan 3 anak buahnya yang kini menjadi monster. Ada Agus dengan para ularnya, manusia lumpur, manusia tangkal, dan manusia lebah. Mereka datang untuk merebut mata panah suci dari Lily dan membuat keruasan Sarerea. What's going on? That's what I was trying to tell you. Terjadi pertarungan Prank dengan anak buah si Agus, yang dimana salah satu anak buah si Agus berhasil merebut mata panah suci dari Lily dan memberikannya pada si Agus. Prank pun berhasil merebut kembali dan memberikannya pada Lily dengan mengorbankan nyawanya dengan cara menusukkan dirinya pada pedang si Agus sebelum akhirnya jatuh ke sungai. Lily yang berhasil melarikan diri dibantu oleh si kepala suku jadi-jadian tadi diberitahu bahwa Lily harus segera menjauh dari pandangan sungai. Karena dengan begitu Agus akan ditarik kembali oleh hutan dan tidak bisa menggapai Lily. Karena Agus dan anak buahnya gagal merebut mata panah suci dari Lily, Agus pun meminta bantuan si Dadang dengan cara mengirim para lebah pada Dadang dan memberitahukan lokasi si Lily. Esok pun tiba.
Lily yang tampak culang-ciling mapai gawir walungan dikejutkan menemukan Frank yang masih dalam keadaan hidup. Dengan keadaan pedang menusuk tubuh si Frank. Dengan hare-harenya si Frank baik-baik saja membuat Lily dan Mama tewas dan bertanya, siapakah Frank yang sebenarnya? I'm roughly 400 years old. What? Are you a ghost? No, it's complicated. Sementara itu si Dadang yang menerima pesan dari lebah yang dikirim oleh anak buahnya si Agus bergegas segera menuju lokasi yang diberitahukan oleh lebah itu. Yes, you heard him. Change course. Kembali ke Frank yang melanjutkan menuju lokasi air mata rembulan bersama Lily menceritakan bahwa 400 tahun yang lalu Frank adalah saudara angkat si Agus yang membantu mencari air mata rembulan demi anak Agus yang terkena sakit lumpuh. Demi membantu Agus menemukan air mata rembulan tersebut, Frank memetakan seluruh sungai Amazon. Satu demi satu anak buah si Agus tidak bisa bertahan di dalam hutan, yang Agus sendiri di mana hampir tewas dan tidak bisa bertahan di dalam hutan tersebut. Lalu muncullah suku yang menjaga pohon suci dan menyelamatkan mereka dengan memberikan air mata rembulan. Dan serentak Agus dan yang lainnya dihidupkan kembali oleh keajaiban kelopak itu. Namun Agus yang senang menemukan air mata rembulan tersebut menjadi tidak sabar. Agus lalu menuntut meminta mata panah dan membawanya ke pohon suci. Tentu saja kepala suku menolak sehingga membuat si Agus menyerang seluruh penduduk yang ada di sana, tak terkecuali membunuh si kepala suku. Frank yang mencoba menghentikan kegilaan si Agus membuat si Agus terpaksa menusuk si Frank. Sebelum kepala suku menghembuskan napas terakhirnya, kepala suku mengutuk Agus, Frank dan yang lainnya untuk melindungi mata panah dan pohon suci mereka. Sehingga yang terjadi, Agus dan yang lainnya termasuk Frank tidak bisa meninggalkan sungai atau hutan akan membawa kembali ke sana dan tidak bisa pergi ataupun mati selamanya. Agus yang kegel sama si Frank membuatnya terus ngagelutan si Frank selama bertahun-tahun. Sehingga membuat Frank menjebak Agus dan yang lainnya ke dalam gua yang dimana hutan tidak bisa mengembalikan mereka ke sungai. Selama 300 tahun hutan merusak tubuh si Agus dan yang lainnya dan mengubah mereka menjadi monster seperti sekarang ini. Selama itu pula Frank sendirian dan mulai membangun kota serta kapal untuk mencari air mata rembulan. Namun tidak pernah bisa menemukannya. Karena Frank sendiri tidak bisa meninggalkan sungai, Frank memutuskan menjadi nahkoda kapal tur bagi para turis. Sementara itu nampak si Mamat dan kepala suku jadi-jadian sedang kembali menuju ke kota. Tiba-tiba si Dadang muncul dengan kapal selamnya dan menangkap si Mamat. Sedang si kepala suku jadi-jadian ancelom kabur ngojai begitu saja meninggalkan si Mamat. Thought you might want a lift. Dengan Dadang mengancam akan menyerang suku Pukamicuna, Mamat yang disandra pun terpaksa memberitahukan lokasi kemana Lily pergi. Tetapi si Dadang bermaksud tidak akan memberitahu Agus dengan membunuh lebah-lebah utusan anak buah si Agus, si manusia lebah. Sementara itu Frank dan Lily tiba di lokasi air mata rembulan, di mana untuk bisa masuk harus menarik gagang pintu di sebuah ruangan di bawah air. Namun untuk bisa memasuki ruangan itu haruslah orang yang berbadan kurus, dan Lily lah satu-satunya yang bisa masuk untuk menarik gagang tersebut. I cannot swim, Frank. That is not something I can do. You've never tried. I can't do this without you. I need you. Lily yang sieun sambil jejeretean memberanikan diri untuk menyelam masuk ke ruangan tersebut, dibantu oleh Frank yang bolak-balik ke permukaan untuk memberikan napas buatan untuk si Lily. Namun sesaat akan memberikan napas buatan untuk Lily, Frank diserang ikan piranha yang membuat Frank terlambat untuk memberikan napas buat Lily. Beruntung si Lily berhasil menarik gagang dan membuka pintu sebelum akhirnya pingsan karena kehabisan napas. What is the matter with you, Frank? There were a lot of piranha. They were coming after You know you. what? I Don't even look saved at me. you. Don't even Look. Namun sesaat setelah berhasil membuka pintu masuk, tiba-tiba Hello. si Dadang nolol dari kapal selamnya beserta si Mamat yang sedang disandra olehnya. Secara bersamaan ada seekor lebah utusan anak buah si Agus dan bergegas memberitahukan lokasi si Dadang pada si Agus. Dalam keadaan menjadi sandra si Dadang, mereka pun memasuki tempat di mana pohon ajaib itu berada. Dengan si Mamat dijadikan jaminan, Dadang membuat kesepakatan siapa saja yang dapat membantu memakarkan pohon tersebut akan mendapatkan satu buah kelopak. Namun Frank dan Lily membuat rencana yang dimana seolah Frank dan Lily berebut untuk mendapatkan kelopak tersebut sehingga salah satu dari mereka harus mati. Done.
Setelah uyek-uyekan memecahkan petunjuk, Frank dan Lily pun berhasil membuat mekar pohon suci itu dan membuat seluruh orang terkesima setelah melihat pohon suci itu mekar. Setelah berhasil membuat mekar pohon suci, Lily pun menembak Frank. Yang tentu saja Frank tidak bisa mati, karena itu adalah rencana Frank. Karena bahwasannya selagi Lily mengambil kelopak di atas pohon raksasa, Frank menyelamatkan si Mamat dan bersiap melarikan diri sembari menjemput Lily dengan kepalanya di bawah. Where's Lily? Up there. Lily sendiri segera bergegas memetik kelopak karena pohon suci tersebut tidak dapat lama membuat mekar kelopak itu. Beruntung Lily dapat memetik satu kelopak sebelum pohon suci itu kembali mati dan menyebabkan cabang pohon tersebut roboh sehingga membuat Lily ngagebros ke bawah dan ngagulantung di antara cabang pohon lainnya. Seketika Dadang datang untuk mengambil kelopak yang diambil Lily. Namun dengan memanfaatkan situasi dan kondisi, Lily menjatuhkan kelopak yang ditujukan agar Frank dapat menangkapnya dan berhasil mengembalikan keadaan menjadi si Dadang yang menggelantung di cabang pohon. Tapi tiba-tiba Estado muy bien con mis pequeñas amigas, ¿no? Royalty is not to be trusted. iya, si Agus dan anak buahnya tiba di situ meramaikan suasana rebutan kelopak ajaib itu dan menghajar si Dadang karena mengkhianati si Agus, lalu mengejar Lily yang mengiranya memiliki kelopak ajaib. Melihat Agus dan anak buahnya mengejar Lily, Frank pun menunjukkan kelopak itu agar meninggalkan Lily dan mengejarnya. Namun rencana Frank adalah mengorbankan dirinya dengan menutup aliran sungai untuk mengutuk Agus dan anak buahnya serta Frank agar Lily dan Mamat selamat. Come and get me. Terjadi pertarungan yang dimana Frank digulung keopatan oleh si Agus dan 3 anak buahnya. Di sisi lain si Dadang ternyata masih hidup namun berhasil dibereskan oleh si Mamat yang ngedadak jagoan. Dadang pun tewas ketinggang batu meskipun tidak sengaja. Good night. Scheiße. Not exactly what I intended. Namun betapa terkejutnya si Agus sesaat akan mengambil kelopak dari si Frank ternyata tidak ada. Ya, kelopak itu sendiri diberikan pada si Mamat yang diturunkan sebelum si Agus mengejar Frank. Tak pelak kapal Frank pun menabrak pintu masuk dan memblokir seluruh air sungai sehingga mereka pun ditarik oleh hutan dan dikutuk kembali. This is worse than death! Lily yang nampak galau melihat Frank terkena kutukan memasukkan kelopak pada mulut Frank berharap ada keajaiban dan menyembuhkan Frank dari segala kutukan lalu kemudian kembali menjadi manusia biasa. Lalu tiba-tiba deui wae. Ya, kelopak ajaib itu benar-benar menyembuhkan Frank dari kutukannya dan mengembalikan Frank menjadi manusia biasa. Dan di akhir adegan pun Frank kini tinggal di London bersama Lily dan jaguarnya. Tamat, the end, dan samet dia aja. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih nuhun badag sabandungan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.